Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Seperti biasa, aku menge-share kegiatanku di hari weekend. Oh ya teman-teman, aku minta maaf ya, saat aku voice over ini keadaannya sedang hujan deras, jadi agak terganggu. Semoga bisa dimaklumi ya. Berhubung stok makananku hari ini sudah habis, jadi aku mau belanja ke pasar. Dan situasinya juga ini mau menuju penghujung bulan, jadi aku belanjanya tidak begitu banyak, mungkin hanya untuk 2 atau 3 hari saja. Waktu ke pasar tadi aku tidak bisa merecord ya, karena memang kondisinya di pasar itu padat banget orang-orang. Jadi aku hanya merecord pas aku pulang ke rumah saja ya teman-teman. Baiklah, kita langsung aja unboxing belanjaan kita di pasar tadi ya teman-teman. Belanjaan kali ini hemat banget, gak nyampe 100-an loh. Aku tadi ada beli kerang kupas, ikan tongkol, tahu, kacang panjang, ayam. Dan ini aku beresin dulu ya biar enak dipandang, sekalian aku tulisin atau daftarin rincian harga dari belanjaanku tadi. Lumayan hemat ya teman-teman, tapi harga ini tidak berlaku di semua daerah. Mungkin daerah kalian harganya berbeda ya. Domisiliku di Kepulauan Riau, jadi mungkin untuk harga ikan atau kerang-kerangan itu mungkin termasuk murah ya teman-teman. Hari weekend ini aku memang manfaatin untuk belanja bahan makanan, karena hari lainnya aku disibukkan dengan kerja ya teman-teman. Ya mau tak mau, jadi kita harus bisa mengatur waktu agar nanti pas hari kerja aku tinggal masak aja untuk keluarga. Oh ya teman-teman, pas videoku lewat di beranda kalian atau pas kalian menonton videoku, kalian sedang apa nih? Apakah sedang kerja, sedang istirahat, atau sedang rebahan? Ya, aku cuma berharap videoku bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua ya teman-teman. Hari ini aku kepengen banget makan tahu goreng utuh ya. Jadi ini tahunya nggak aku potong-potong, ditambahin kaldu bubuk dan garam, lalu aku biarkan dia menyerap, dan tanpa aku tambahin air ya teman-teman. Jadi tahunya tidak aku rendam, langsung digoreng aja, dan ternyata rasanya enak banget dan asinnya itu merata sampai ke dalam tahunya. Selanjutnya aku juga goreng terong, karena aku suka banget dengan terong goreng, tapi harus dibumbuin dulu biar ada rasanya dan nggak hambar. Teman-teman yang menonton videoku ini dari daerah mana saja, boleh dong kita absen di kolom komentar ya, biar kita saling mengenal. Terongnya nggak aku goreng langsung banyak ya teman-teman, karena aku mau makan dalam kondisi panas, karena lebih enak aja dan lebih berasa. Ini di rumah cuma 3 orang aja, mungkin kami masaknya sedikit aja teman-teman, karena kalau masaknya banyak-banyak nggak habis kan itu bisa jadi mubazir ya. Selanjutnya ini adalah menu request dari anak aku. Dia suka banget makan ayam crispy, karena aku lihat ayam crispy ini agak pucat ya, jadi aku mau tambahin lada giling. Dan lada giling ini bukan lada yang pedas banget, biar ada warnanya, dan ternyata enak loh. Seperti biasa aku goreng ayamnya pakai tepung serbaguna biar praktis dan cepat, karena anak aku sudah lapar banget ya tadinya. Ayamnya dipijit-pijit aja, kemudian kasih sedikit air biar meresap ke dalam ayamnya. Nah ini cantik kan, ada warna merah gitu ya dari lada gilingnya. Setelah itu teman-teman, ya namanya ayam crispy ya, jadi kita mau goreng pakai tepung keringnya. Tepung keringnya aku pakai tepung serbaguna aja, dan aku tambahkan 3 atau 2 sendok ya tepung terigu, tujuannya biar tidak terlalu asin. Dan dicobain ya teman-teman, pasti ini enak dan tidak keasinan, karena bumbu tepung dari bumbu serbaguna itu rasanya sudah keasinan ya menurutku. Jadi biar nggak asin, tambahin aja tepung terigu dan rasanya pas dan enak banget. Ayamnya nggak aku goreng semua, aku sisain sedikit buat besok. Nah karena ini ayam yang makan cuma anakku aja, mungkin suamiku cuma ngambil beberapa potong aja, karena yang doyan ayam ini anakku aja. Kebanyakan bocil-bocil memang doyan banget sama ayam, nggak itu dimasakin kecap, digoreng crispy, mungkin dibakar, itu pasti anak-anak itu seneng banget kalau dimasakin ayam, nggak ada bosan-bosannya. Sebelumnya aku minta saran ya teman-teman, mungkin kalau ada masukan atau kritikan yang membangun boleh tulis di kolom komentar ya, barangkali kita bisa saling berbagi dan saling memperbaiki dengan kondisiku sebagai kreator pemula ini ya teman-teman. Jujur kalau tepungnya sudah rata dan banyak kriwil-kriwilnya di permukaan ayamnya, langsung kita goreng aja ya, tapi di atas minyak yang panas, karena kalau minyaknya panas pasti nanti keritingan atau crispy dari ayamnya itu cantik ya teman-teman. Pas goreng ayam tadi aku lihat tong sampah aku udah penuh dengan sampah, jadi aku mau buang sampah terlebih dahulu ya teman-teman di depan rumah. Jadi nanti ada angkutan sampah, setiap bulannya aku bayar 20.000, jadi aku nggak repot-repot lagi mau buang sampah. Nah ini udah aku ganti pakai tracer bag ya untuk
kantong sampahnya. Enak aja lauk kalau nggak ada sayur. Nah, hari ini aku mau masak tumis kacang panjang dicampur tahu. Sederhana banget lauk hari ini ya memang, karena anak dan suami aku itu kalau makan nggak milih-milih. Yang penting ada sayur, ada ikan. Kalau suami aku tuh seneng banget sayur bayam, yang penting ada kuahnya ya. Nah, hari ini aku masak sayur yang nggak berkuah karena bosen aja kalau masak sayur bayam setiap hari ya teman-teman. Aku salut banget sama ibu rumah tangga yang nggak pernah kehabisan ide untuk menghadirkan menu masakan setiap harinya. So, tetap semangat aja buat ibu rumah tangga di seluruh dunia. Kita adalah wanita hebat dan kita bisa merawat anak-anak kita, bisa menghadirkan masakan yang penuh cinta, dan bisa melahirkan keturunan yang baik dan tentunya bisa membanggakan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kalau di daerah kalian sayur apa yang paling mahal? Coba kirim di kolom komentar ya, karena aku penasaran banget nih. Karena katanya akhir-akhir ini sayuran pada naik semua. Apa bener? Walaupun harga pada naik semua, namanya sayur, bahan pokok pangan itu wajib kita beli ya teman-teman. Nah, karena ini kan wajib ya, wajib ada di rumah. Apalagi kalau harga cabai pada naik, ya tetap aku beli karena itu bumbu-bumbu pokok dalam rumah tangga. Jadi mau nggak mau ya harus kita beli. Ya, semoga aja dengan adanya kenaikan bahan pokok kita berdampak juga pada kenaikan pendapatan kita. Jadi seimbang. Jadi kita bisa mengatasi kebutuhan pokok kita ya teman-teman. Jadi bersyukurlah kita yang bisa memenuhi kebutuhan pokok kita, karena di luar sana banyak sekali orang yang lagi ngantri cari pekerjaan. Karena meledaknya populasi manusia, jadi orang pada bersaing mencari kerjaan. Tapi yakinlah rezeki itu sudah tertakar, jadi tidak mungkin tertukar. Hanya saja kita perlu usaha untuk menjemput rezeki kita. Bukan begitu teman-teman? Sambil cerita, masakan aku sudah hampir selesai ya. Nah, sekarang aku mau masak ikan rebus untuk kedua anabul aku. Karena kedua anabul aku ini unik banget, dia nggak begitu suka makan dry food ya, atau makanan kering kucing itu. Jadi aku tetap masak ikan rebus untuk kucing aku. Dan aku juga goreng ikan tongkol untuk suami aku, barangkali dia mau makan ikan juga. Nah, ikan tongkolnya ini bukan yang besar ya teman-teman. Ini biasanya kalau di tempatku biasa disebut ikan tongkol burung. Jangan lupa masak nasi biar lauknya mateng dan nasinya juga mateng. Kalau pemilihan beras, kami sekeluarga lebih senang makan beras bederai. Rasa cocok aja kalau makan dengan lauk yang berkuah. Jadi kami lebih senang yang bederai, dan enak juga loh kalau dibikin nasi goreng. Sebenarnya kalau beras pulen itu aromanya wangi banget dan membangkitkan selera. Tapi entah mengapa sekeluarga lebih senang beras yang bederai. Kalau untuk konsumsi kami biasanya gunakan air galon karena lebih higienis dan kita tahu sudah bersih dan sudah disteril ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik video aku dan tanpa skip nontonnya. Semoga berkah selalu buat kalian semua, dan tentunya buat aku lebih semangat lagi bikin video yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Ikan tongkol goreng ini sangat cocok kalau dijodohkan dengan nasi goreng. Kalau kehabisan lauk atau kehabisan ide menu masakan, aku pasti bikin nasi goreng. Nah, yang paling kami senangi adalah nasi goreng kampung karena aromanya itu khas dan tentunya membangkitkan selera buat kita makan. Biar tambah menggugah selera saat makan, aku bikin sambal mentah. Nah, sambal mentah ini tidak perlu digoreng lagi dan kita ulek mentah-mentah ya teman-teman. Sambal ini aku dapat dari almarhum mama aku, karena mama aku nih sering banget bikin sambal mentah ini kalau dia lagi gulai ikan atau goreng ikan. Selalu setiap hari bikin sambal ini. Untuk tekstur sambal ini kembali ke selera masing-masing. Kalau kalian suka yang kasar jangan diulek halus ya. Kalau mau suka halus ya ulek aja sampai dia lumat. Enak banget kalau makan pakai sambal. Siapa ya yang nyiptain resep sambal ini sampai semua orang suka makan sambal, dan pastinya membangkitkan selera makan dan cocok banget kalau dicocol pada semua makanan. Terima kasih ya yang udah nemenin aku masak sambil cerita. Semoga silaturahmi kita ke depannya makin erat dan aku konsisten bikin videonya. Inilah looksnya setelah aku masak. Makanannya sangat sederhana, tapi apabila dimakan bersama-sama keluarga rasanya pasti lebih enak lagi. Untuk teman-teman yang sudah klik video aku, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya biar aku tambah semangat bikin videonya. Terima kasih, bye-bye.